Baik, sebelum Bapak mulai, silakan dirapikan duduknya terlebih dahulu. Ya, Pak. Sudah rapi? Sudah. Baik, Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Putri dipimpin terlebih dahulu. Ibu siap, Bra. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ya. Hadir semua? Hadir, Pak. Kelihatannya sudah hadir semua. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Vita, Hadir, Pak. Nazil, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Bambang, hadir Pak. Dinun, Hadir, Pak. Selvina, Hadir, Pak. hadir semua ya. Ya. Baik, sudah hadir semua. Jadi untuk hari ini itu kita akan belajar tentang masih sebelum menari, yaitu kita belajar tentang ruang gerak untuk seni tari. Nanti sebelum Bapak menjelaskan ini, Bapak akan mengajak kalian. Bentar. Kalian lihat kalian ini belum semangat semua. Mari kita ajak ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Bisa tepuk semangat? Bisa. Ya, kita tepuk semangat aja ya. Iya, Nyanyi Pak. sudah bosan, kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Baik, duduk kembali. Nah, kita sebelum belajar tentang ruang gerak dalam gerak tari, Bapak akan bertanya kepada kalian, bagaimana jika kalian bergerak tapi tidak melihat tempat? Bisa jatuh, Pak. Nah, itu dia. Dan gini juga, bagaimana jika kalian, misalkan, kalau kalian bergerak di tempat yang luas, apakah kalian itu akan bergerak bebas atau bergerak tidak bebas? Bebas. Nah, nanti kita akan belajar tentang ruang gerak dalam Tari. gerak tari. Baik, Bapak akan jelaskan materinya. Nah, apa itu ruang gerak tari? Ruang gerak tari adalah garis imajeri yang diciptakan oleh penari. Ruang gerak dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi dan volume. Ruang pribadi digunakan untuk satu orang penari. Nah, ini ruang pribadi. Kalau ruang umum digunakan untuk penari-penari lainnya atau penari banyak. Itu. Selanjutnya yaitu untuk volume besar, ruang yang luas untuk menari, dan volume kecil, ruang sempit saat menari. Jadi menari itu pasti ada tempat. Jadi kita butuh memperhatikan itu, memperhatikan tempat itu. Kalau tempatnya kecil ya gerakan kita pasti tidak leluasa. Kalau tempatnya besar, gerakan kita pasti juga leluasa. Selanjutnya, jika gerakan penari sempit, kecil, pendek seperti gerakan menyilang tangan di depan ada, maka membutuhkan ruang pribadi yang kecil. Contoh lainnya itu gerakan semut dan kura-kura. Selanjutnya, jika gerakan penari luas, bebas, lebar, besar, seperti gerakan merentangkan tangan atau yang lain, nah itu seperti gerakan gajah yang melambaikan belalainya. Seperti itu. Nah, nanti setelah ini, kalian lihat kan ini gambar apa? Gajah. Gajah beruang Kura-kura sama semut. sama semut. Nanti ini kalau 4 kelompok nggak cukup, jadi Bapak akan minta kalian 4 anak aja. 4 anak mencontohkan ini, mencontohkan gerakan di gajah, beruang, kura-kura dan semut. Nanti kalian imajinasikan saja. Oh, nggak bisa jadi gajah. Mau minta dicontohkan. Kita tak contohkan ya. Tak contohkan. Misalkan gajah kan belalainya panjang. Ya. Misalkan gini. Wah, itu gajah. Kalau beruang kan gini. Beruang, misalkan gini. Beruang. Kalau semut, Pak. Kalau semut ya cuma gini. Semut. Kura-kura ya cuma gini, sama saja. Nah, seperti itu. Paham kalian? Paham, Pak.
Coba 4 anak maju ke depan. Mas Bambang, Mbak Dinun, Mbak Selvina, sama Mbak Nazil. Sebut Pak. Nah, coba Pak Nazil, kamu pilih hewan apa? Semut Pak. Coba praktekkan semut. Semut kan kecil, Nah. jalannya melandai-melandai. Nah, ini. Sekarang Bapak tanya, kalau semut berarti membutuhkan ruang? Kecil. Nah, bagus. Sekarang Mbak Selvina, coba. Kura-kura Pak. Coba dicontohkan. Kura-kura kan jalannya lambat jadi. Ya. Nah, jadi kesimpulannya dia membutuhkan ruang yang Kecil. ruang sempit. Silakan Mbak Dinun pilih apa? Gajah Pak. Baik, silakan dicontohkan. Kan punya belalai. Ya. Gini. Ya, itu berarti membutuhkan ruang yang Besar. besar. Silakan Mas Bambang. Beruang. Beruang, Gimana? Pak. Ya, imajinasikan beruang. Wah, seperti itu. Jadi dia membutuhkan ruang yang besar. Gimana kalian paham semua? Paham, Nah, silakan duduk. Nah, jadi kita memperhatikan ruang dalam gerak tali. Jadi di saat ruang kecil itu gerakan kita juga kecil. Gerakan kita tidak terlalu luas. Kalau gerakan kita besar berarti membutuhkan ruang yang Besar. Baik. Setelah ini kalian membuat 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nanti ini dikerjakan. Silakan kelompoknya Mbak Putri, Mbak Nazil, Mbak Vita, Mas Bambang, Mbak Dinul, Mbak Selvina. Silakan dikerjakan. Ini sesuai tadi yang sudah kalian praktekkan. Ya Pak. Nah. Pak, nama kelompoknya itu ditulis apa ya Pak? Nama hewan. Nama hewan. Ya, terserah kalian, tidak apa-apa. Pak, mau tanya. Gimana? Ini kok sama gambarnya? Nah, itu tadi kalian sudah mempraktekkan. Ya. Yang apa tadi? Yang sama kecilnya. Dan itu jawabannya di situ. Itu jawabannya ada yang sudah ada yang di kalian praktekkan tadi. Sesuai tadi yang sudah kalian praktekkan. Sudah Pak. Sudah ya, baik, silakan dibacakan satu kelompok untuk maju ke depan. Silakan kelompoknya Mbak Putri sama Mbak Nazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok gajah yang beranggotakan saya Rohmatun Nazila, saya Putri Sukma Ayu. Di sini gambar pertama ada gambar rangsangan visual. Jenis gerakan hewannya ada hewan gajah. Jenis ruangan gerak luas atau lebar. Yang kedua ada ini. Terus ini kayak rangsangan hewan kura-kura. Jenis ruang gerak sempit. Yang selanjutnya, gambar selanjutnya, jenis gerakan hewannya beruang, jenis ruang geraknya lebar atau luas. Gambar keempat yaitu jenis gerakan hewannya semut, jenis ruang geraknya sempit. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian paham kan? Paham. Ketika kalian menggunakan ruang yang luas, jadi gerakan kalian juga luas. Kalau ruangnya sempit, gerakan kalian juga Sempit. Baik. Setelah melakukan ini, apa kegiatan yang kalian sukai? Mempraktekkan. Bukan tadi ya? Iya.
hewan tadi. Dan apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Kalau badannya hewan itu besar, berarti ruang geraknya lebih luas, Pak. Baik. Berarti kalau yang kecil Sempit. baik, sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Nah, setelah ini Bapak belum percaya kepahaman kalian. Jadi Bapak kasih soal evaluasi terlebih dahulu. Kalian kerjakan di sini, jangan menyontek. Ya, Pak. Ngecek kepahaman kalian. Silakan dikerjakan. Sudah, Pak. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan. Baik, kalian sudah paham ya? Sudah, Pak. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan karena kalian sudah paham. Dan untuk pelajaran ini jangan sampai dilupakan. Ya, Pak. Karena ini penting, ini masih dasar. Nanti setelahnya kalian bisa menari dari pelajaran ini. Nah, jangan Lupakan. dilupakan. Nanti setelahnya jangan lupa terus belajar dan tetap Semangat. Baik, silahkan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa, Mbak Putri. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.